Jika kita adalah seorang yang melakukan pekerjaan di dalam bidang musik, atau kita sebut sebagai musikus atau seniman musik Kristen yang hidup di dalam pekerjaan sebagai musikus di dalam masyarakat, bukan sebagai melakukan pekerjaan musik atau pelayanan musik di dalam ibadah gereja, maka ini pun adalah salah satu bagian dari pelayanan Kristen. Tentunya di dalam khusus di dalam bidang musik yang tentunya itu juga sama dengan bidang-bidang yang lainnya. Maka oleh sebab itu ada beberapa prinsip penting yang saya pikir kita lihat di dalam pekerjaan sebagai seorang seniman Kristen. Ya tentu ini juga sama, prinsip ini bisa diterapkan di dalam bidang-bidang yang lainnya. Ya, jadi bukan hanya eksklusif milik daripada musikus saja. Hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah kita harus mengakui terlebih dahulu bahwa semua bidang termasuk seni musik itu harus tunduk di bawah the Lordship of Christ atau ketuhanan daripada Kristus Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu menjadi Tuhan di seluruh bidang-bidang kehidupan kita. Dia menjadi Raja yang memimpin seluruh bidang-bidang kehidupan kita, termasuk musik di dalamnya. Nah, jika demikian, kita bisa memberikan pemahaman terhadap pekerjaan atau pelayanan musik di dalam masyarakat, entah itu kita melakukannya di dalam konser-konser ataupun di dalam pertunjukan-pertunjukan seni, bentuk seni musik lainnya, gitu. Kita harus melihat bahwa Kristus tetap adalah menjadi Tuhan atas itu semua. Maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan itu. Nah, dalam hal ini, prinsip pertama ini membawa kita untuk tetap menerapkan bagaimana kita belajar untuk tunduk dan taat kepada apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita kerjakan di dalam bidang tersebut. Yaitu bagaimana melalui pekerjaan musik itu, nama Kristus itu dimuliakan. Dan kedua, melalui pekerjaan seni musik itu, banyak orang lain diberkati. Nah, itu sebab masuk dalam prinsip yang kedua, kita harus melihat di dalam musik itu sendiri, ya, tentu ada hal yang bisa dibagikan atau yang diajarkan atau disebarkan ke dalam masyarakat yang bisa memiliki manfaat. Ya, kita selalu melihat seperti ini ya, kalau kita bekerja di musik gitu, kita cuma melihat musik sebagai hanya sebatas menghibur orang. Hal itu tentu tidak salah di dalam dirinya sendiri. Ya. Menghibur orang misalnya ya ada acara-acara pernikahan, lalu ada hiburan musik atau acara-acara lain gitu ya. Ya tentu tidak selalu harus salah, tetapi di sini musik kalau hanya seperti itu akan cenderung bisa akan jatuh ke dalam satu sisi yang tidak bagus, yaitu musik hanya menjadi sebuah alat atau ya katakanlah sebuah propaganda yang hanya untuk sekedar mencari nafkah atau mencari uang, lalu musik itu diperalat pakai untuk menghibur orang, semacam selingan dan sebagainya. Ya ini juga hal yang harus kita perhatikan. Apakah kita benar jika kita melakukan demikian? Apakah di dalam musik itu sendiri tidak bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi kepada orang banyak ketimbang kita hanya memakai itu orang lain terhibur lalu kita dapat uang di situ. Nah, dalam hari ini saya merhatikan prinsip tentang bagaimana yang terkandung di dalam musik, yaitu prinsip estetika musik. Ya tentu berbicara estetika musik juga berbicara baik itu keindahan maupun ketidakindahan. Nah, saya percaya sekali bahwa ketika kita melihat musik yang kita berikan di dalam masyarakat itu melalui pertunjukan-pertunjukan, mestilah ada satu kandungan-kandungan yang bernilai estetika yang bisa mempengaruhi atau membawa sesuatu yang lebih baik untuk membangun masyarakat. Ya, ketimbang hanya sekedar seperti dagangan untuk dapat uang saja. Ya. Nah, dalam hal ini ada satu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh musikus-musikus Kristen yang mentuhankan Kristus, yaitu bagaimana dia bisa mempertunjukkan sebuah keindahan ya dari musik yang bisa meresap ke dalam masyarakat untuk mendidik masyarakat. Ya, di dalam seni, di dalam pengalaman rasa, pengalaman selera, ya, pengalaman keindahan. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, kita bisa mengerjakannya melalui sebuah konser-konser atau juga melalui hal-hal yang lain ya pertunjukan-pertunjukan seni ya yang tidak hanya semata-mata
itu seperti dagangan saja untuk hanya sekedar mendapatkan uang. Tentu kita harus pikir lebih dalam tentang hal ini. Namun juga di sisi yang lain, ya, dalam sebuah pertunjukan musik yang dikerjakan, kita juga bisa pada prinsip yang ketiga, yaitu tentang bagaimana melihat musik itu. Kalau tadi di dalam yang kedua, ya kita ngeliat itu secara estetis, kandungan yang di dalamnya, ya tentu hal ini juga akan melibatkan banyak unsur-unsur, seperti misalnya bahwa di dalam musik itu ada kandungan-kandungan ideologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ya, yang ini bisa kita bicarakan atau elaborasi secara lebih tersendiri. Ya. Nah, namun yang ketiga juga, kita juga bisa ngelihat musik itu bersifat kultural dalam pengertian begini, bahwa musik itu bisa juga memuat kandungan-kandungan ataupun konten, ya, tentang pergumulan hidup manusia, ya, pergumulan hidup manusia, kebiasaan manusia, gitu, ataupun problematika yang dituangkan di dalam karya-karya musik, ya. Nah, ini juga bisa untuk kita kita nyatakan kepada dunia bahwa inilah problem hidup manusia, inilah pergumulan hidup manusia, yang tentunya sebagai orang percaya kita memiliki jawabannya. Ya, lalu kita membuat misalnya menampilkan sebuah karya, ya, katakanlah di dalam sebuah konser kita menampilkan sebuah karya yang karya tersebut sangat-sangat dramatik, begitu sangat-sangat atau penuh tragedi dan segala macam, gitu ya, yang menunjukkan problem pergumulan hidup manusia, begitu. Nah, itu juga bisa seperti itu, dan memberitahukan inilah realita daripada dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, lalu kita bagaimana orang Kristen juga bisa mempertunjukkan bagaimana musik yang lain yang bisa memberikan solusi. Sehingga dalam hal ini kita ada balansitas, ya, bahwa musik tidak hanya sekedar di dalam pertunjukannya itu hanya menyuguhkan hal-hal yang ya kedengar indah saja, tapi juga bisa menunjukkan hal yang ketidakindahan. Maksudnya di dalam pengertian pergumulan-pergumulan hidup manusia, kesulitan-kesulitan hidup manusia, ya, bencana-bencana yang terjadi, ratapan yang terjadi, bisa dituangkan di dalam musik, dan itu menjadi sebuah keindahan tersendiri tentunya, ya. Nah, disinilah saya pikir panggilan daripada seorang Kristen ketika dia akan mengerjakan pelayanan musiknya di dalam masyarakat. Bagaimana pada akhirnya tujuan terakhirnya adalah Kristus betul-betul dimuliakan, Kristus dituhankan, bahwa Tuhan Yesus Kristus bertahta di atas semua pergumulan-pergumulan hidup manusia dan pencapaian-pencapaian manusia, termasuk dalam pekerjaan musik. Yang terakhir yang musik kita garis bawahi, kita tidak bisa hindarkan sekarang juga bahwa musik itu sudah menjadi sebuah ajang komersil, ya. Ini masuk di dalam wilayah dagang, ya. Jadi orang membuat musik, mengerjakan musik itu sekali lagi saya sudah katakan di awal, ya, tidak harus selalu salah, ya. Tentu orang yang bekerja dalam musik dia harus mendapatkan penghidupannya juga bisa dari musik. Namun kalau jika itu hanya menjadi satu-satunya motivasi, ya, hanya menjadi satu-satunya motivasi, yaitu orang sering bilang saya ngamen, main-main pakai biola, dia harus dapat uang, selesai begitu saja. Tapi tidak ada satu tadi yang saya sudah jabarkan, gitu ya, bagaimana kecintaan terhadap musik itu juga itu bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Nah, ini kita harus careful sekali dan hati-hati melihat bagaimana melakukan pekerjaan pelayanan musik ini di dalam masyarakat.